warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosma Winda, NPM 1811100100164. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 6 semester 2 tentang perubahan pada benda. Nah, jenis-jenis perubahan pada benda ada 5. Yang pertama, perubahan fisika. Yang kedua, perubahan kimia. Yang ketiga, pelapukan. Yang keempat, perkaratan. Dan yang kelima adalah pembusukan. Yang pertama, ada perubahan fisika. Apa sih perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan wujud benda yang tidak disertai dengan perubahan sifat benda. Perubahan hanya bersifat sementara dan bisa kembali ke bentuk semula. Untuk mengamati perubahan fisika, saya mengambil es batu dari lemari pendingin, kemudian saya diamkan di ruangan terbuka selama beberapa menit, dan setelah itu saya cek kembali, es tersebut sudah menyusut dan mencair, berubah menjadi air. Apabila es yang sudah mencair saya masukkan kembali ke dalam kulkas, maka air akan membeku, berubah menjadi es kembali. Itulah mengapa dikatakan perubahan fisika, karena perubahannya tidak tetap, bisa berubah kembali ke bentuk semula. Yang kedua, ada perubahan kimia. Apa sih perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan wujud benda yang disertai dengan perubahan sifat benda. Perubahan bersifat tetap dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Untuk perubahan kimia yang saya amati adalah saya melihat kayu yang dibakar untuk bahan bakar masak dan kayu yang digunakan untuk bakaran di depan rumah. Kayu yang dibakar lama-kelamaan akan berubah menjadi arang. Kemudian ada pelapukan. Apa sih pelapukan? Pelapukan adalah peristiwa perubahan benda dan perubahan sifat benda yang disebabkan adanya faktor organisme atau makhluk hidup dan anorganisme atau benda mati. Kemudian untuk pelapukan, saya mengamati pelapukan biologis, yaitu pelapukan pada pintu dan jendela rumah, serta kayu yang tergeletak di luar rumah. Kayu yang awalnya masih kuat, bagus, dan kokoh berubah menjadi rapuh, jelek, bolong-bolong, dan mudah patah setelah dimakan oleh rayap. Yang keempat, ada perkaratan. Perkaratan terjadi di saat besi berkaitan dengan udara dan air. Keadaan pada lingkungan yang mengakibatkan benda mengandung kadar garam dan asam yang sangat tinggi. Kemudian untuk perkaratan saya mengamati paku. Paku yang sering terkena air dan udara akan cepat dan mudah berkarat. Perkaratan pada paku terjadi dengan cepat. Paku yang hari ini saya hujan-hujankan dan keesokan harinya saya panaskan, itu keesokan harinya lagi berubah dan menjadi berkarat seperti ini. Yang kelima, ada pembusukan. Proses pembusukan terjadi karena adanya bakteri pembusuk. Dan pembusukan biasa terjadi karena benda atau makanan itu dalam keadaan basah atau lembab. Nah, kemudian untuk pembusukan saya mengamati buah pisang dan jeruk. Buah yang tadinya segar, masih berwarna cerah, dan masih mempunyai nilai gizi, setelah saya diamkan di ruangan terbuka selama beberapa hari, berubah menjadi kecoklatan dan membusuk. Pembusukan itu mengurangi nilai warna, rasa, dan gizi pada buah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.